Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 1.14 AM ya. Kemungkinan teman-teman semua udah pada tidur, udah pada nyenyak. Dan di sini saya menyiapkan sarapan pagi, yaitu berita untuk pagi hari. Pas Anda lihat HP akan masuk berita penting dari Suara TKI ya. Jadi yang mau istirahat silahkan tidur dulu, dan nanti pas pagi hari buka HP yang sudah berlangganan atau sudah tekan tombol subscribe pasti akan keluar berita terbaru. Jadi pada teman-teman yang belum tekan tombol merah atau subscribe, silahkan tekan tombol merahnya ya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaik atau yang terbaru dari Suara TKI. Oke, kita lanjut. Kali ini guys, ada kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin lagi proses di PT atau mau berangkat ke Taiwan, atau mungkin yang tinggal menunggu jadwal terbang ke Taiwan ya. Ada kabar gembira, yaitu apa? Sekarang sedang diusahakan ya, yaitu orang-orang penting di Indonesia sedang mengusahakan, yaitu Indonesia merayu Taiwan agar segera buka kembali ya. Itu tema kita. Jadi Indonesia merayu Taiwan agar segera buka kembali. Jadi istilahnya sekarang Kementerian Ketenagakerjaan sedang berunding dan untuk meminta ya, merayu ke Taiwan agar Taiwan mau dibuka lagi ya. Yang mana di sini dinyatakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker berharap kebijakan penangguhan penerimaan pekerja migran Indonesia atau PMI oleh Taiwan dapat segera dicabut setelah baik Indonesia maupun pihak Taiwan melakukan pembenahan proses penempatan pekerja. Nah, jadi diam-diam mereka udah pun ada perbincangan atau gimana ya. Direktur Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri atau PTKLN Kemnaker Eva Trisiana dalam pernyataan di Jakarta pada Jumat malam mengatakan pemerintah Indonesia menyayangkan keputusan tersebut meski memahami kebijakan yang diambil oleh Taiwan. Jadi di sini dinyatakan kita berharap agar kebijakan penangguhan ini dapat segera dicabut setelah kedua pihak melakukan langkah-langkah pembenahan. Kemnaker juga akan mengingatkan kembali kepada P3MI agar benar-benar taat dan menerapkan pedoman penempatan sesuai Kepmenaker 294/2020, ujar Eva. Jadi mungkin merayu untuk biar buka lagi ya, seperti mana banyak sekali teman-teman kita yang udah proses, yang mau berangkat ke sini, mungkin didengar oleh orang-orang penting kita ya, dan sekarang sedang diusahakan. Eva mengatakan Kemnaker telah berkomunikasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei atau TETO sebagai perwakilan Taiwan di Indonesia dan melakukan investigasi melibatkan lembaga dan kementerian terkait seperti BP2MI dan Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya PMI terkonfirmasi COVID-19 di Taiwan. Nah, jadi yaitu intinya sebab virus ya, karena virus itu jadi ya seperti itu, banyak PT yang nyalurin pekerja di sini di Indonesia ya. Calon TKI harusnya diperiksa ya secara detail, secara benar-benar. Nyatanya di sananya katanya negatif, pas nyampe sini positif ya. Jadi justru itu di sininya
seolah-olah ragu ya sama tim kesehatan di Indonesia. Investigasi itu dilakukan untuk memastikan apakah proses penempatan yang dilakukan perusahaan penempatan PMI atau P3MI telah sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam Kepmenaker nomor 294 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi di sini banyak juga undang-undangnya ya yang diterapkan. Salah satu yang diatur dalam pedoman tersebut adalah setiap CPMI yang akan diberangkatkan wajib melakukan tes PCR pada sarana kesehatan yang dirujuk oleh Kementerian Kesehatan. Jika terbukti P3MI tidak melakukan proses penempatan sesuai pedoman, maka Kemnaker siap memberikan sanksi sesuai aturan. Yaitu seperti itu ya, banyak yang P3MI atau seperti PT-PT ya. Jadi aturannya harusnya gini. Jadi dia ambil singkat. Yang penting alah udah berangkatin, udah gini aja berangkatin. Sedangkan aturan di Taiwan itu kan ketat ya. Ya ketatnya demi istilahnya keselamatan semua ya, biar orang yang masuk dari Indonesia masuk ke Taiwan tuh benar-benar bebas dari virus tersebut atau virus corona ya. Namun Evi mengingatkan bahwa otoritas Taiwan selama ini memang tidak terlalu ketat dalam mensyaratkan pekerja asing yang akan bekerja di Taiwan, yang mana tidak diharuskan melakukan tes PCR sebelum keberangkatan. Terus di sini menyatakan PCR tes akan dilakukan setelah mereka berada di Taiwan, sehingga ada kemungkinan PMI tertular pada saat mereka dalam perjalanan di pesawat. Kami apresiasi jika Taiwan juga mensyaratkan PCR tes bagi siapapun yang akan masuk ke wilayah otoritas Taiwan, tambah Evi. Jadi ya emang seperti itu ya, kita harus ikuti proses yang benar-benar. Jadi nanti seumpama kasus di Indonesia masalah COVID-nya udah bagus, terus dikirim seumpama udah dibuka lagi masuk ke Taiwan, pas dites emang negatif, pasti di situ akan dibuka lagi ya. Jadi pada teman-teman yang istilahnya udah proses, tinggal nunggu jadwal terbang, udah dapat paspor, mungkin udah ID juga, udah medical, udah semua ya. Jadi semangat aja, sabar ya. Ini gimana pun sedang diusahakan agar teman-teman semua bisa datang ke Taiwan atau bekerja ya. Jadi untuk sekarang jangan dulu istilahnya diiming-imingi. Kadang ada ya pihak-pihak yang mencari kesempatan ke atas terjadinya seperti ini. Banyak yang nawarin job sekian kamu nggak sekian, istilahnya dan job sekian itu semua penipuan ya. Sedangkan di sininya aja tutup, belum buka sama sekali ya. Jadi diharapkan pada teman-teman berhati-hati, dan yang mau proses semangat aja, nggak usah bersedih, karena gimana pun orang-orang penting kita sedang berusaha ya, untuk istilahnya bisa memberangkatkan tenaga kerja dari Indonesia. Jadi kepada teman-teman yang khususnya subscriber Suara TKI, terima kasih ya sudah berlangganan, dan insya Allah kami akan memberikan berita-berita penting untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang belum tekan tombol merah atau subscribe, silahkan tekan tombolnya di bawah video di sebelah kanan ya. Tekan tombol merah atau subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.
Dan apabila video ini menarik atau berguna, silahkan tekan like ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.